Assalamualaikum sahabat semua. Bulan Muharram bukan sekadar penanda awal tahun Hijriah. Di balik namanya, tersembunyi banyak keistimewaan dan peristiwa besar yang mengguncang sejarah umat manusia. Dari doa-doa yang diijabah, hingga tragedi berdarah yang membekas sepanjang zaman. Di video kali ini, kita akan membahas dua hal penting. Keistimewaan bulan Muharram menurut Islam dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di dalamnya. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena setiap detiknya akan membuka mata tentang betapa istimewanya bulan pertama dalam kalender Hijriah ini. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah, dan menjadi salah satu bulan paling istimewa dalam Islam. Keistimewaannya tidak hanya karena posisinya sebagai pembuka tahun baru, tetapi juga karena nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36, Allah menyebut Muharram sebagai salah satu dari 4 bulan haram. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disebut bulan haram, karena pada bulan-bulan ini, umat Islam diperintahkan untuk menghindari peperangan, permusuhan, dan perbuatan dosa. Namun, bukan hanya larangan yang ditekankan, tetapi juga peluang amal kebaikan yang sangat besar. Para ulama menjelaskan bahwa dalam bulan-bulan haram, pahala kebaikan dilipat gandakan, begitu pula dosa keburukan. Artinya, siapa yang ingin menghapus dosa dan mendekatkan diri kepada Allah, bulan Muharram adalah waktu yang sangat tepat. Bahkan, Nabi Muhammad SAW menyebut Muharram dengan panggilan yang luar biasa mulia. Syahrullah al-Muharram, bulan Allah, yaitu Muharram. Dari sekian banyak bulan dalam Islam, hanya Muharram yang disebut sebagai bulan Allah. Ini menunjukkan betapa besar kehormatan dan nilai spiritual dari bulan ini. Dan karena itu pula, Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan ini. Salah satu ibadah utama di bulan Muharram adalah puasa sunnah. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Puasa di bulan Muharram adalah bentuk penghambaan diri yang sangat dicintai oleh Allah. Dan puncaknya terletak pada hari ke-10 Muharram, yaitu hari Asyura. Hari Asyura bukan hari biasa, melainkan hari yang penuh dengan keajaiban dan keberkahan. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Puasa Asyura, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Betapa besar kasih sayang Allah. Cukup dengan 1 hari berpuasa, dosa-dosa kita diampuni. Tentu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar tetap harus ditobati secara khusus. Selain itu, Rasulullah juga menyarankan agar puasa Asyura dilengkapi dengan puasa hari sebelumnya, tanggal 9, atau setelahnya, tanggal 11. Tujuannya adalah agar berbeda dari kebiasaan kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwa Islam punya identitas dan ciri khasnya sendiri. Puasa di bulan Muharram juga merupakan bentuk muhasabah diri atau introspeksi. Kita membuka tahun baru Hijriah bukan dengan pesta, tapi dengan amal dan kesadaran. Ini menjadi isyarat bahwa hidup seorang Muslim dimulai dengan ketaatan, bukan kemewahan dunia. Muharram adalah momen untuk mengingat hijrah, meskipun peristiwa hijrah Nabi tidak terjadi di bulan ini. Namun, penanggalan hijriah yang dimulai dari Muharram adalah keputusan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau ingin agar umat Islam memulai tahun dengan semangat hijrah, yaitu meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Bulan ini juga mendorong kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Karena dalam bulan haram, segala bentuk pertikaian sangat dilarang. Jika ada waktu terbaik untuk saling memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka inilah saatnya. Para ulama besar seperti Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya memperbanyak amalan sunnah di bulan Muharram. Amalan itu bisa berupa puasa, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, maupun memperbaiki hubungan sosial. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, jangan biarkan hari-hari Muharram berlalu tanpa ibadah tambahan. Anak-anak pun diajarkan untuk mulai mengenal Muharram sejak kecil. Karena dari bulan inilah bisa lahir pendidikan ruhani dan pembentukan karakter Islami. Dengan mengenalkan keistimewaan bulan ini,
Anak-anak belajar mencintai agama sejak usia dini. Banyak umat Islam yang mengawali tahun Hijriah dengan doa awal dan akhir tahun, meskipun praktik ini tidak ada dalam hadis sahih, namun tetap dianggap sebagai bentuk harapan dan niat baik. Apalagi jika disertai dengan tekad memperbaiki diri dan menjauhi maksiat. Hal ini sejalan dengan semangat Muharram sebagai bulan perubahan. Di banyak negeri Muslim, Muharram juga menjadi saat untuk merenungkan sejarah dan nilai perjuangan umat terdahulu. Mereka tidak menjadikan tahun baru sebagai ajang hura-hura, tapi sebagai awal peningkatan kualitas hidup dan spiritualitas. Inilah yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Jika di bulan lain kita lalai, maka Muharram adalah panggilan untuk kembali sadar. Jika hati terasa jauh dari Allah, maka Muharram adalah jembatan untuk kembali dekat. Jika banyak dosa telah kita perbuat, maka Muharram adalah kesempatan emas untuk bertobat. Sungguh, setiap detik di bulan Muharram adalah undangan dari Allah kepada hambanya untuk kembali. Kembali kepada iman, kembali kepada ketaatan, kembali kepada harapan yang suci. Dan siapa yang menjawab panggilan ini, akan merasakan kedamaian yang tak bisa dibeli dengan harta. Karena itu, mari jadikan bulan Muharram sebagai titik balik kehidupan kita. Bukan hanya kalender yang berubah, tapi juga hati kita. Bukan hanya angka tahun yang bertambah, tapi juga amal kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan semoga kita bisa mengisi Muharram dengan amal yang mendekatkan kita kepadanya. Karena sejatinya, keistimewaan Muharram bukan hanya pada tanggalnya, tapi pada perubahan yang ia bawa dalam jiwa kita. Bulan Muharram bukan hanya bulan yang penuh keutamaan dalam beribadah. Ia juga menjadi saksi bisu bagi banyak peristiwa agung dalam sejarah umat manusia. Dalam literatur Islam, khususnya dalam berbagai riwayat dan tradisi ulama, tercatat bahwa sejumlah peristiwa penting terjadi pada tanggal 10 Muharram yang dikenal sebagai Hari Asyura. Asyura berasal dari kata asyarah, yang berarti 10 dalam bahasa Arab, merujuk pada hari ke-10 di bulan Muharram. Salah satu peristiwa besar yang paling masyhur adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dalam kisah ini, Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, sementara Nabi Musa dan umatnya selamat berkat izin Allah. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kemenangan bisa datang secara ajaib bagi mereka yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, melihat kaum Yahudi berpuasa di hari Asyura. Ketika ditanya mengapa mereka berpuasa, mereka menjawab, hari ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Sebagai bentuk rasa syukur, mereka pun berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura. Namun Asyura bukan hanya tentang keselamatan Musa. Beberapa riwayat, meskipun tidak semuanya sahih, menyebutkan bahwa banyak nabi mengalami peristiwa besar pada tanggal ini, seperti taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir besar dan kapal berlabuh di Bukit Judi. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api Namrud. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah. Sekali lagi, perlu dicatat bahwa sebagian riwayat ini tidak bersumber dari hadis sahih, namun tetap hidup dalam tradisi banyak kaum muslimin sebagai bentuk penghormatan kepada sejarah kenabian. Bagi sebagian ulama, hal ini tidak masalah selama tidak dijadikan dasar hukum ibadah wajib. Namun di balik keagungan itu, ada pula kisah duka yang tak terlupakan, yaitu tragedi Karbala. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, ketika Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah, gugur syahid di padang Karbala, Irak. Ia dibantai bersama keluarganya dan para sahabatnya oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Imam Husain menolak untuk membaiat seorang pemimpin zalim yang tidak menjalankan ajaran Islam dengan benar. Ia lebih memilih kematian dalam kehormatan daripada hidup dalam ketundukan kepada kezaliman. Dalam kondisi kehausan dan terkepung, Husain dan keluarganya tetap teguh dalam keimanan mereka.
Satu demi satu dari mereka gugur syahid, termasuk anak-anaknya yang masih kecil. Kisah Karbala mengajarkan tentang keteguhan, keberanian, dan pengorbanan atas nama kebenaran. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding pasukan musuh, mereka tidak mundur dari keyakinan. Imam Husain sering disebut dengan gelar Sayyid Asy-Syuhada, pemimpin para syuhada. Tragedi Karbala bukan hanya menjadi peringatan bagi umat Islam Syiah, tetapi juga menjadi pelajaran universal tentang harga dari sebuah prinsip. Sunni dan Syiah sama-sama mencintai keluarga Nabi, dan kematian Husain adalah luka yang dirasakan oleh seluruh umat Islam. Namun, cara memperingatinya bisa berbeda. Ada yang meratap, ada yang mengambil hikmah, ada pula yang memperbanyak ibadah dan introspeksi. Imam Syafi'i bahkan pernah menulis syair tentang kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi, dan mengatakan bahwa mencintai mereka adalah kewajiban. Jika mencintai keluarga Nabi adalah dosa, maka biarlah manusia menyaksikan bahwa aku termasuk yang berdosa. Banyak ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan pentingnya menghormati dan mencintai keluarga Rasulullah, termasuk Imam Husain. Karena itu, mengenang tragedi Karbala bukanlah tentang politik semata, tapi tentang perjuangan menegakkan Islam dengan darah dan air mata. Di beberapa wilayah Muslim, termasuk Indonesia, Asyura diperingati dengan beragam tradisi. Ada yang mengadakan puasa, ada yang mengkaji kisah-kisah para nabi, dan ada pula yang menggelar acara sedekah atau pembacaan doa-doa khusus. Meskipun tidak semua praktik ini bersumber dari sunnah yang sahih, namun semangatnya adalah untuk mengingat keagungan hari Asyura. Selain peristiwa-peristiwa di atas, sejarah mencatat bahwa banyak kerajaan Islam juga memulai kalender administratif atau keputusan penting pada bulan Muharram. Hal ini menunjukkan bahwa bulan ini dianggap momentum yang sakral dan penuh keberkahan oleh umat Islam sepanjang masa. Secara sosial, bulan Muharram juga menjadi momen introspeksi umat, terutama ketika mengingat tragedi Karbala. Dari sini kita belajar bahwa perpecahan umat Islam bisa membawa bencana besar, dan pentingnya menjaga persatuan atas dasar kebenaran. Muharram menjadi bulan penuh pelajaran, bahwa kemenangan sejati bukan pada jumlah, tapi pada keberpihakan kepada Allah dan kebenaran. Hari Asyura juga menjadi waktu yang penuh doa. Banyak orang tua Muslim menjadikan hari ini sebagai hari memanjatkan doa perlindungan untuk anak-anak mereka, mengikuti jejak Nabi Musa yang selamat dari ancaman besar. Sebagian lainnya memperbanyak sedekah pada hari Asyura, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar hari itu menjadi hari kebaikan. Dalam beberapa riwayat disebut, barang siapa yang melapangkan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Meskipun hadis ini derajatnya diperselisihkan, banyak ulama yang membolehkannya sebagai motivasi untuk berbuat baik. Secara keseluruhan, bulan Muharram, khususnya hari Asyura, mengajarkan kepada kita tentang pengampunan, kesabaran, keteguhan, dan pengorbanan. Ia adalah perpaduan antara kemenangan para nabi dan pengorbanan para syuhada. Antara kisah keselamatan dan kisah kesedihan. Semua itu terjadi di satu waktu, di bulan yang mulia, yang Allah sebut sebagai bulannya sendiri. Maka, tugas kita hari ini adalah bukan hanya mengenang sejarahnya, tapi mengambil pelajaran darinya, dan menjadikan Muharram sebagai titik balik untuk hidup yang lebih berarti. Sebagaimana para nabi diuji di bulan ini, demikian pula kita diuji dengan pilihan, tetap dalam kelalaian, atau kembali kepada jalan kebenaran. Sahabat sekalian, bulan Muharram adalah waktu yang tidak biasa. Ia bukan sekadar bulan pertama dalam kalender Hijriah, tetapi titik awal sebuah kesadaran. Di bulan ini, Allah membuka pintu ampunannya lebar-lebar. Di bulan ini pula, sejarah mencatat kisah-kisah agung tentang keteguhan iman, kemenangan atas kezaliman, dan pengorbanan atas nama kebenaran. Dari Nabi Musa yang selamat menyeberangi lautan, sampai Imam Husain yang gugur di padang Karbala, semua mengajarkan satu pesan penting, bahwa pertolongan Allah akan selalu menyertai orang-orang yang setia padanya. Muharram juga memberi kita cermin untuk melihat ke dalam diri, tentang dosa-dosa yang belum ditebus, tentang janji-janji yang belum ditepati, tentang doa-doa yang belum sungguh-sungguh kita panjatkan. Jika satu hari puasa Asyura bisa menghapus dosa setahun lalu, maka tidakkah kita tergugah untuk memperbaiki diri, walau hanya sedikit? Dan bila satu tragedi Karbala bisa menggugah hati jutaan manusia hingga hari ini,
Maka tidakkah kita belajar bahwa hidup bukan soal menang atau kalah, tapi tentang memilih berdiri di sisi yang benar? Muharram bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang arah. Arah kemana kita melangkah setelah ini? Apakah kita akan terus larut dalam kebiasaan lama, atau mulai menata ulang langkah menuju ridho Allah? Mari jadikan bulan ini sebagai momen hijrah. Hijrah dari lalai menuju sadar. Hijrah dari ego menuju ikhlas. Hijrah dari dunia yang fana menuju akhirat yang kekal. Karena setiap tahun berganti, artinya usia kita berkurang. Dan setiap Muharram datang, itu artinya Allah masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk menjadi hamba yang lebih taat, lebih bersyukur, dan lebih sadar tujuan hidupnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan bulan ini dengan ibadah, dengan ilmu, dan dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga setiap langkah kita di bulan ini menjadi langkah yang mendekatkan kita ke surga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.